Halo ala-ala semua, masih galau dengan kerjaan yang makin banyak tapi gaji gak naik-naik? Pengen liburan tapi uangnya habis terus sama cicilan? Atau pengen nyoba nge-YouTube tapi view-nya segitu-gitu aja? Jangan khawatir, karena Oli juga sama. Daripada galau tanpa solusi, mending nonton review film ini aja. Recommended buat kalian yang nontonnya suka dicepet-cepetin, atau kalian yang suka ngenyot-mengenyot. Karena film ini penuh dengan adegan pengenyotan, dan diringkas sedemikian rupa berbalut suara Oli yang bikin tercandu-candu. Dracula Untold, rilis tahun 2014 dengan pemeran utama Luke Evans. Yang nonton Lord of the Ring pasti ngeh sama muka orang ini. Tanpa banyak bucat, siapin cemilan kalian and let's watch. Zaman dulu 1442 Masehi, Kesultanan Turki dibilang katanya suka minta anak-anak dari daerah lain buat jadi prajurit paksa, termasuk 1000 anak dari Transilvania. Salah satu anak ini bernama Vlad dan terkenal dengan sebutan Vlad Sang Penyula, keturunan Dracula yang artinya putra naga. Udah agak gede, Vlad tobat dan balik ke kampungnya, terus dia jadi pangeran di sana. Vlad yang udah tobat lagi patroli sama orang-orang kepercayaannya dan nemuin helm pengintai Turki. Wah, Vlad yang gak enak karena wilayahnya diguruduk orang Turki, mutusin buat nyari mereka dan yakin kalau pasukan Turki ini ada di sekitar Gunung Patah Gigi, yang kata orang sana angker. Dia pergi sama 2 pengawalnya dan yang lain disuruh pulang. Di gunung itu, Vlad dan antek-anteknya menemukan gua dan masuk bersama. Di dalam, ternyata pasukan Turkinya udah jadi tengkorak semua dan pasti ada sesuatu lain yang melakukan semua itu. Benar saja. Di gua itu ada makhluk yang cepat dan kuat bisa menghabisi 2 pengawal Vlad sekaligus. Vlad sampai terpental. Tapi di bibir gua, makhluk itu kembali mundur dan darah sayatannya seperti menguap. Vlad yang rewas kareureunhakeun mangpret kembali ke kastil dan menemui pendeta di sana. Si pendeta yang mirip vokalis SOD ini ngejelasin soal vampir. Nah guys, ternyata makhluk pengenyot darah itu namanya vampir, dan mereka adalah orang yang bersekutu dengan iblis. Sementara Dracula kemungkinan nanti jadi julukan si Vlad setelah dia juga jadi vampir. Kayaknya ya. Vlad nyuruh pendeta itu untuk merahasiakan hal ini dan dia curhat ke istrinya yang hot ini. Dari kemarin film teh hot melulu. Aduh. Besoknya, pas lagi acara botram di kastil, ujuk-ujuk datang utusan Turki yang minta jatrem dan minta 1000 anak-anak untuk dikirim ke pasukan Turki. The Sultan requires 1,000 boys to join his Janissary Corps. Orang-orang yang hadir langsung riweuh. Di sini ada pasukan Turki yang polontong banget, tapi langsung digeber sama si Vlad dan mereka pun pergi. Vlad langsung galau, apalagi penasehat yang udah jompo ini ngusulin supaya Vlad nurutin perintah Turki. Oli juga galau, soalnya Turki nggak gini-gini amat. Vlad yang ngerasa udah kayak saudara sama Sultan Turki sekarang, Mehmet, kita ganti aja jadi Mehmet, datang ke markas Turki dan nego sama si Mehmet ini. Tapi ternyata si Mehmet gak nganggap hubungan mereka dan kekeh minta 1000 anak dari Transilvania, termasuk anaknya si Vlad ini, Ingeras. Ingeras sebagai anak soleh dan berbakti udah mau setuju, tapi pasukan Turki yang ngebangus wae bikin si Vlad nafsu dan akhirnya utusan Turki disikat semua. Artinya mereka bakal perang sama Turki. Vlad yang tahu kastil dia bakal kalah sama Turki, akhirnya mutusin buat pergi ke gunung tempat vampir yang tadi di awal. Pasukan ditolak, vampir bertindak. Pas di gua yang tadi, Vlad ketemu sama vampir itu yang ternyata dia udah aki-aki, tapi masih OP. Setelah drama, Vlad bikin perjanjian dengan vampir itu dengan persyaratan dan harga yang harus dibayar. Paket hemat 10.000. Vlad kudu minum darah vampir itu dan selama 3 hari gak boleh minum darah manusia. Kalau dia minum darah manusia, kutukan vampir bakal turun ke si Vlad dan dia bakal jadi vampir yang baru. Abis minum darah vampir itu yang mungkin rasanya seperti kucubung, Vlad pun were dan pingsan. Pas dia bangun, udah sarepnya, dia ujuk-ujuk udah ada di sungai. Vlad jadi bisa dengar suara laba-laba, hewan-hewan hutan, dan sebagainya. Yang unik, cincin perak si Vlad bisa bikin kulitnya jadi kayak kebakar gitu. Pas dia udah eling, dia dengar suara kenceng di balik bukit yang ternyata pasukan Turki season 1 udah nyerang kastilnya. Vlad buru-buru nyamperin dan baru ketahuan kalau dia bisa berubah jadi kalong. Di kastil ternyata masyarakat udah ngungsi ke dalam. Setelah pidato perang, Vlad dan pasukannya siap pergi ngelawan.
Vlad yang udah gagah pergi duluan dan ngehajar pasukan Turki sendirian. Pas pasukannya udah dateng, mereka nggak kebagian kill sama sekali karena udah habis dibabat si Vlad. Mereka yang menghulang disuruh jangan banyak tanya sama si Vlad. Vlad kemudian nyuruh mereka buat ngungsi. Vlad yang sadar diri kastilnya udah hancur, ngungsiin masyarakatnya ke Biara Korzia. Soalnya posisinya ada di gunung, jadi masih aman lah. Di perjalanan pas istirahat, Vlad udah mulai kerasa haus, gelisah, resah, dan basah. Apalagi pas istrinya ngajak sunat malam Jumat. Vlad malah kebayang buat ngenyot istrinya. Vlad yang keburu eling, kabur ke hutan buat cari angin. Pas di hutan, ternyata ada salah satu warganya yang kayak tahu rahasia si Vlad. Orang ini nawarin darahnya ke si Vlad. Mungkin dia ini adalah pengabdi setan dan akan jadi karuhun para Illuminati nantinya. Vlad ngamuk dan nyuruh orang itu pergi. Tapi Vlad juga hampir gak bisa nahan rasa hausnya. Sakau darah. Besoknya masih di tenda, istri si Vlad yang gurih-gurih ini ngelihat si Vlad lagi sakau. Vlad akhirnya jujur dan ngasih tahu kalau dia bikin perjanjian dengan iblis dan kudu kuat nahan godaan darah 3 hari aja. Vlad nyuruh istrinya buat ngelanjutin perjalanan dan dia bakal nyusul nanti kalau udah maghrib. Gak disangka, ternyata pasukan Turki ada yang jadi pengintai dan berencana buat nyegat kelompok si Vlad ini. Pas maghrib, kelompok Vlad diserang dadakan sama pasukan Turki. Vlad yang udah buru-buru tetap aja ketinggalan jauh. Dan pas nyampe lokasi udah banyak pasukannya yang matot. Termasuk pengawal paling deketnya si Vlad yang mati sama tentara Turki yang Polontong Tea. Dia mati pas ngelindungin istri dan anaknya si Vlad. Singkat cerita, kelompok si Vlad ini sampai ke biara yang dimaksud. Vlad ini rungsing karena masyarakatnya malah diem ngehep-hep bukannya bersiap ngelawan serangan. Padahal pasukan Turki datang dengan puluhan ribu juta miliar pasukannya. Yang kocak, mata mereka ditutup gara-gara rumor si Vlad adalah monster. Biar gak takut, kata sultannya teh. Sorenya, Vlad yang mau briefing dengan warga sengaja mapai jalan yang gak kena matahari. Tingkahnya kelihatan sama pendeta yang mirip vokalis SODT. Dan pas Vlad mentok di dapur umum, dia gak nemu jalan teduh. Pendeta ini datang-datang bawa pedang dan bilang Vlad harus mati. Gak tahu terima kasih. Pendeta ini ngebongkar rahasia si Vlad dan warga lain juga sarwana. Mereka ngebakar Vlad beserta dapur itu. Untungnya cuaca agak teduh sore itu. Vlad yang gak mempan sama api bisa selamat keluar dan ngamuk bilang mereka gak tahu terima kasih. You are alive because of me! Istrinya nyamperin dan Vlad jadi tenang. Warganya yang mikir masih butuh dia akhirnya lebih fokus mikirin serangan Turki. Pas pasukan Turki udah makin deket, Vlad dan pasukannya juga udah siap-siap di benteng biara. Dan sekonyong-konyong, Vlad kepikiran cara lain buat ngelawan pasukan Turki, yaitu dengan mengendalikan kalong di alam dunia. Langsung saja, si Vlad ngirim santet berupa serangan kalong yang jumlahnya mungkin jutaan ini buat nyerang pasukan Turki. Alhamdulillah, ribuan tentara Turki bisa dibabat sama si Vlad dengan serangan ini. Pasukan Vlad juga mulai manah-manahin tentara Turki sambil Vlad nyerang langsung mau ngehajar si Mehmet. Ternyata, Sultan yang diserangnya bukan si Mehmet, tapi orang lain yang nyamar. Dan biara kesusupan tentara Turki yang Polontong Tea. Pas di hutan, dia ternyata masih selamat. Tentara Polontong ini ngendap buat nyulik anaknya si Vlad dan ngebunuh istrinya. Vlad yang telat ngangkat, sadar, lagi-lagi terlambat. Anaknya berhasil diculik Turki, biaranya jebol dan masyarakatnya dibantai. Istrinya yang dari tadi ngegantung keburu jatuh dan gak sempet ditewak si Vlad. Pas istrinya sekarat, dia minta si Vlad buat minum darahnya demi nyelamatin anaknya. Soalnya masa aktif si Vlad ini tinggal hitungan menit saja. Vlad dengan berat hati ngenyot darah istrinya dan sekarang dia jadi vampir murni. Vlad balik lagi ke biara dan ngasih kenyot warganya yang sekarat buat balas dendam. Sehingga mereka menjadi pasukan vampir yang kuat dan haus darah. Mereka pun nyerang pasukan Turki dengan kekuatan barunya. Vlad yang udah jadi vampir murni makin OP dan bisa ngendaliin cuaca terus manggil badai. Pasukan Turki berhasil diacak-acak sama pasukan vampir ini. Dan tentara paling polontong di alam dunia pun matot.
dipasung sama si Vlad, dan diakhiri oleh vampir bocil yang dibully dia di awal film. Di tengah tawuran warga ini, Vlad nyamperin tenda si Sultan, Mehmet, dan ngajak sparring buat nyelamatin anaknya. Mehmet ternyata udah paham bener soal vampir, bahkan Oli pun kalah. Mehmet menuhin tendanya dengan koin perak dan bikin si Vlad ini sedikit ngefly. Vlad agak kewalahan gara-gara perak ini, ibarat Superman ketemu batu kripto lah. Sampai Vlad nggak goler dan mau ditusuk kayu oleh si Mehmet ini. Setelah jadi vampir murni, Vlad emang jadi OP, tapi kelemahan vampir juga semua aktif. Sinar matahari, perak murni, pasak kayu, dan bawang putih. Nggak pakai bawang merah dan cabai ya. Di detik-detik terakhir, gara-gara ngelihat anaknya, Vlad semangat lagi dan dengan kekuatan lalainya, Vlad ngebalik keadaan dan nusuk Mehmet dengan kayu itu. Dan mengganti nama Dracula menjadi Putra Iblis. Abis ngebebasin anaknya, Vlad keluar bareng dan ternyata keadaan di luar udah rapi, di mana pasukan vampir ngebantai tentara Turki. Penasehat yang ngurus Tunyung ini sekarang kelihatan lebih seger, udah gak jompo lagi, gak pakai tongkat. Dia yang sekarang nganggep manusia adalah musuhnya, malah mau nyerang anak si Vlad. Vlad ngamuk dan masung si penasehat pakai tongkat kayu. Sehingga penasehat ini pun matot, bubuk, hanya menyisakan tulang belulang. Beres penasehat, vampir lain kayak kucing sange ngelihat anak si Vlad. Vlad kebingungan tapi ketolong sama pendeta yang datang sambil ngacung-ngacung salib. Vampir yang lain pun ketar-ketir. Pendeta ini ternyata ngejemput anaknya si Vlad dan nyuruh mereka berpisah. Vlad yang sadar ini jalan terbaik, ngerelain anaknya di bawah si pendeta. Abis berpisah sama anaknya, Vlad bingung lagi nih, masyarakat vampir mau diapain? Kalau diurus juga terlalu brutal kan? Akhirnya dia nge-cancel skillnya dan cuaca kembali terang. Vampir-vampir yang di sana kebakar dan hancur, termasuk si Vlad ini dong. Ganti scene, anak si Vlad ini sekarang jadi pemegang mahkota. Sementara di TKP perang, kelihatan pengabdi setan yang sempat nawarin darah ke si Vlad dulu, datang nyelamatin Vlad dan netesin darahnya. Hingga sampai ke zaman sekarang, Vlad masih sehat walafiat dan kayaknya dia terus berkelana gonta-ganti pacar hasil reinkarnasi istrinya. Oke, film ini ngajarin kita asal-usul istilah Dracula yang artinya bisa putra naga atau putra iblis. Baru tahu ya? Nah, untuk menghindarinya, siapin perak murni, pasak kayu, dan bawang putih. Bisa ditambahkan salib bagi yang sekeyakinan. Dan ingatlah, perjanjian dengan iblis adalah musyrik. Mau jadi vampir ataupun babi ngepet, semua sama-sama haram. Sekian review film kali ini, ketemu di film selanjutnya. Bye.